Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Sahabat Mananang. Mau mengungkap sejarah Mbah Madusari. Mbah Madusari ini terletak di daerah mana, Pak? Untuk Mbah Di Madusari. daerah Desa Maduh, Kecamatan Desa Baron. Kemadu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk ya. Ya, Dan ini menurut Mbak Nanang sendiri, ini di era mana? Di era dia hidup di era apa? di era Mataram. Di era Mataram, kemungkinan kalau lihat dari batu batanya Amangkurat Ya, 2 kalau nggak sudah 3. Islam. Ya, Ya sudah sudah Islam. Islam memang. Memang dulu ini Mm-mm. sebetulnya pundennya di sini, punden. Budayanya di Berhubung dulu Heeh, banjir, ya, iya, dulu banjir, heeh. akhirnya di sini kan tanahnya kan munjuk ini. Tanyanya, Jadi orang-orang tamat, tanyanya tinggi gitu. ya akhirnya istilahnya pejabat desa sini diperbolehkan orang meninggal disuruh sini, Hmm. Kedua di Lambang Kuning sana, di Mamoto sana, Di Bang Karangteka. Modo pada tahun Nah, 1800-an itu berarti ya, kemungkinan undi sama Perang ya, Diponegoro itu ya, ya. akhirnya Era terjadi ya. seperti ini. Seperti Sebetulnya ini. punden ini. Berarti terjadinya seperti ini ya, Pak ya. Ya, Dan punden akhirnya sebetulnya itu. terus akhirnya dibuat makam umum ini ya, Pak. Ya, umum. Ini adalah makam umum daerah Kemadu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan Ya, ini kita berada di posisinya di gazebo kecil yang terletak di dekat dengan makam, nggak jauh dari makam ini sudah makam-makam sini dan makam ini sudah tua juga. Ini sebenarnya dulunya itu adalah punden. Pak, ya, gimana? Cerita dari atau mitos dari Mbah Madusari itu seperti apa? ya, beliaunya itu aslinya Mm-mm. itu istrinya Mbah Iroboro, Yang terletak di Lambang Lambang Kuning. Kuning yang ada di Jalan Mastrip, samping dari rumah Mas Anggoro sebagai juru kunci Ya, ya, seperti dari punden di Desa Lambang Kuning. ya. Oh, seperti itu. Makanya Mm-mm. Lambang Kuning Mm-mm. Mitosnya sama seperti Lambang apa gitu? Kuning, mitosnya kan tidak boleh kawin Oh, yang berarti sana, nggak antara boleh. menikah antara orang dari Desa Lambang Kuning, Kecamatan Kertosono dengan orang daerah Kemadu, Kecamatan Baron itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau Oh, boleh, jadi boleh, tapi mm-mm. orang-orang nggak tahu matematikanya. Oh ya, berarti ada Harusnya caranya ya ada itu ya. caranya, harus Ada sowan tolak sini balaknya itu. dulu ya, Mm-mm. sowan sini Mm-mm. dulu, dan langsung ke Mbah Iroboro. Oh, Mbak Iroboro. Sowan, Oh, jadi berarti sana dulu, Assalamualaikum pamitan dulu ya. salam, Mbah Madusari, niki kula badhe mantu pikantuk mriko. Ya. Nggih kula nyuwunipun panjenengan nyuwunaken teng pangeran. Mugi Oh, sageta kinabulan mawadah warahmah sakinah selaminipun. Jadi berarti enggak anu, berarti nggak langsung gitu ya. Berarti jadi langsung orang-orang habis. sugesti itu. Oh. Oh, Lambang Kuning sama madu enggak boleh. Siapa bilang lah Sebenarnya boleh itu? tapi ada tata caranya Ada tata tersendiri ya caranya, seperti itu ada ya. tata caranya. Berarti kalau tapi gini, Pak. Kalau langsung dari Lambang Kuning ke Madu atau Madu ke Lambang Kuning, kalau untuk menikah itu harus berputar atau langsung aja. Enggak, ya langsung sowan sini dulu. Ya. Mbah Ya. Madusari. Kalau iring-iring manten itu loh, Oh, iring-iring pengantin. itu Muter dulu. belakang itu. Sebelumnya Oh, itu loh. sebelumnya. Sebelumnya. Hmm. Sebelumnya pihak mempelai besan-besan itu Mm-mm. semua ke sini. Oh, Nah, seperti sowan itu. sini dulu sebelum mantu kurang 1 bulan 2 bulan ke Ke sini. sini dulu pamitan dulu ya. Ya, Intinya itu minta kita minta izin, minta restu minta dari yang doa ini ya. restu. Mm-mm. Ya, Oh, Nuwun seperti sewu itu. Eyang Madusari Mm-mm. lancing babat alas maduh mriki. Mm-mm. Nggih kula nyuwunipun panjenengan anak kula badhe pikantuk angsal Lambang Kuning. Ya, kula Ngoten. nyuwunipun panjenengan Nggih. nyuwunaken dening Gusti Allah taala. Allah. Oh, Nah, berarti itu ndak masalah, ada ndak apa-apa. Insyaallah ndak ada itu. tapi tetap Hmm. untuk tata caranya sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, Pak. Jadi orang yang percaya istilahnya sugesti Mm-mm. ndak boleh. Ya, akhirnya terjadi betul itu. Masalahnya was-was. Was-was. Sebenarnya Nah, ada semua itu karena Gusti Allah taala toh. iya. Nah, dia minta doanya yang Ya, kita tahu kan berusaha gitu tuh, Pak. yang tahu Intinya Gusti seperti Allah itu. taala kan orang meninggal ini. Mm-mm. Orang hidup ndak tahu Mm. Gusti Allah. Nah, itu. Seperti orang-orang yang meninggal seperti ini Nah, adalah saksi yang tahu keberadaan Gusti Allah atau keberadaan Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan dari agama Islam dan kepercayaan dari agama lain seperti itu. Mereka sudah meninggal dan kenapa mereka nggak balik lagi hidup lagi karena ya seperti itu tadi. Mereka sudah diminta, rohnya sudah diminta oleh Tuhan Yang Maha Esa dan untuk berikutnya akan ada suatu sidang kalau kita sudah dunia ini sudah hancur sudah kiamat seperti itu. Gini Pak, kita mau tanya juga, ya toh. Dan kemungkinan ini Mataram ya, era Mataram. Berarti ya. dulu di era itu di sini tuh sudah ada penduduknya atau gimana, Pak? Belum ada. Justru yang ngumpulnya dulu di sana.
di Bairoboro Bairo. ngumpul. Eyang Soreng ya sama di Ya, sana. ya. Berarti Itu itu kan mau kalau Eyang Soreng itu sebelum ya dari Mataram kan itu kan gini eranya kalau dari kita telisik dari sejarah aja ya. Dari Mojopahit dihancurkan oleh Demak. Dari Demak langsung ke Pajang. Dari Pajang, tapi ini sebenarnya belum Pajang dulu. Demak itu ada Demak terakhir namanya Jepang Panolan. ya Demak Jepang atau Demak Panolan Panolan yang ya. seperti itu. Aryo Pinangsang Aryo itu. Pinangsang sebagai adipatinya atau sebagai rajanya juga bisa seperti itu. Nah, karena ada suatu polema politik ya ya itu. kan, dia dijatuhkan. Sebenarnya yang jadi raja harusnya raja dari Demak itu Aryo Penangsang. Karena apa? Karena ayahnya itu urutan kedua dari putra-putra dari Raden Patah tersebut. Ya kalah berpolitik. Kalah Politiknya berpolitik. kalah. Intinya begitu. Makanya bisa dikatakan politik itu kejam. Ya seperti itu, tidak mengenal saudara kalau politik itu. Ya memangnya ya mudah-mudahan ini masyarakat Madu sini, Pak Lurahnya Madu dan perangkat-perangkatnya Pinaringan sehat semua. Kita nguri-nguri budaya leluhur. Jangan sampai sejarah dihilangkan. Orang istilahnya tidak ada sejarah, tidak seperti ini. Nah, dulu yang buka alas kan beliau-beliaunya itu. Makanya itu istilahnya Pak Karno dulu, istilahnya mbah-mbah kita dulu, itu kan bilang, ojo sampai ngelalekno sejarah. Atau yang kita singkat dengan sebutan jas merah gitu. Jas merah itu, makanya jas merah itu punya alhamdulillah ada punden ini, alhamdulillah. Makanya apa di wastani istilahnya apa itu nyadran. Nyadran itu artinya nyaosi daharan orang sing sedo. Nyaosi daharan. Ini tadi bertepatan dengan nyadran di desa Kemado. Ini pada tanggal berapa Pak yang? Ya Jumat Pahing ini. Ini Jumat Pahing tanggal berapa? 26. Ini pada tanggal 26 itu 26 bulan Mei adalah nyadran atau sedekah desa di Desa Kemado Kecamatan Baron. Ini tadi bertepatan dengan nyadran tadi Pak. Ya, seperti itu. Nyaosi daharan wong sing wis sedo. Ya, kalau nggak salah itu nanti malam atau besok ada acara di sini. Wayang kulit nanti malam. Besok. Besok ada acara wayang kulit. Ya. Kalau di sini itu bukan jaranan tapi wayang kulit kan setiap desa itu. Masalah itu kan sejarah istilah wayang kulit. Wayang kulit ada yang mengenalkan wayang kulit ke seantero Jawa itu adalah Sunan Kalijogo. Ya. Itu dan dia memasukkan dengan syiar agama Islam yang tidak bertentangan dengan agama atau kepercayaan penduduk sebelumnya. Akhirnya dibuatkan wayang, gamelan, Jumat Kalimosodo atau apa seperti itu. Ya mudah-mudahan besok Bairoboro sana ya ada yang ngasih bagus, istilahnya lokasinya ada yang membenahi. Itu soalnya tanpa beliau-beliau kita nggak minat ya Pak. Iya. Makanya yang tahu Gusti Allah itu orang yang meninggal. Lah beliau nyadran itu yang mengasih makanan doa. Masalah opini itu. Untuk yang sudah yang mengerti yang Maha Kuasa itu orang meninggal itu boleh percaya boleh enggak tergantung keyakinan masing-masing. Tapi kalau dari kita kenapa kita yakin? Karena orang yang sudah meninggal nggak bisa hidup lagi kalau belum dibangkitkan oleh yang Maha Kuasa seperti itu. Kalau menurut kita, kalau menurut agama kita juga nggak tahu juga. Kita nggak mau syarat. Jangan dikatakan orang meninggal itu masih hidup, hanya alamnya lain. Pindah alamat kalau alamnya lain. Enaknya itu kalau gini Pak ya, kalau pengertiannya seperti orang pindah alamat, pindah rumah gitu aja. Betul. Lah istilah Cinanya tuh reinkarnasi. Reinkarnasi dan seperti ini. Makanya ada toh orang ini titisannya baik, itu reinkarnasinya. Kadang orang itu wajahnya sama, kelakuannya juga sama, bahkan dia itu belum mengerti tapi dia ke suatu tempat dia itu pernah ke situ. Ya mungkin ya itu tadi ya dimaksud. Istilahnya apa ya itu titisan. Makanya tuntunan Islam itu bagus. Satu hari dikasih 5 waktu eling karo Gusti Allah Taala. Nah, itu. Yo alhamdulillah ada Islam. Siapa yang mendoakan dulu kalau tidak ada orang Islam? Nah, itu. Jangan meninggalkan ulama. Ya. Meskipun kita punya kepercayaan dari nenek moyang seperti Kejawen, terus Kapitayan, terus itu Sunda Wiwitan, tapi kita juga harus beragama juga, Pak. Seperti itu. Misalnya tidak apa-apa, tidak masalah kepercayaan, Kapitayan, bagus semua. Masalah lainnya Islam itu kejujuran dan ketawakalan. Itu karena kalau kita meninggal, apa ya
golongan kita juga yang menyolati atau apa. Akhirnya kan ulama yang ya. mendoakan ulama. Nah, makanya kita luruskan ya seperti itu, boleh diikuti, boleh enggak, itu tergantung opini orang masing-masing, perasaan orang masing-masing. Makanya kita itu orang Islam. Bapak gak iso ngaji, ibu gak iso ngaji, anak ikut iso ngaji. Sopo sing nungi dek kono kak? Anak putu. Allah makfili dunubi, wali walidaya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Delae bapak ibu gak iso ngaji, anak gak iso ngaji, kapiran-kapirun sana. Nggak ada yang mendoakan, Mbak ya. Nah, masalah yang ditanyakan pangeran bukan manrobuka, bukan amal kebencian dan titipan. Nah, manrobuka kan itu Yun Sewu ngasih pengunjung-pengunjung yang itu biar ini loh, ngasih wawasan ini loh. Nah, itu. Oh ya. Oke Pak, kita tutup acara dari penjelasan sejarah dari Mbah Madusari yang berada di Desa Kemado, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.